menjalankan ibadah berjamaah ini hukumnya minimal sunnah muakkadah. Minimal sunnah muakkadah. Tetapi memang ulama mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad menika berpendapat bila sholat berjamaah menika hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau di mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau ulama mazhab Hambali menika fardu ain, wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ulama mazhab Maliki juga menyatakan sunnatun wajibatun, sunnah yang hampir wajib. Jadi sunnah yang wajib. Nah, maksudnya Bapak Ibu, ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ulama mazhab Dzahiri mengatakan syaratun li sihhatis shalah, syarat sahnya salat bagi laki-laki. Sehingga Bapak Ibu, bagi laki-laki itu menurut para ulama tadi minimal sunnah muakkadah, kemudian wajib, kemudian syarat sahnya sholat. Itu perbedaan pandangan para ulama. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu sebatas boleh, tapi justru ini hukumnya hampir-hampir wajib. Bahkan ulama mazhab Hambali mewajibkan bagi laki-laki untuk hadir di masjid sholat berjamaah. Bapak Ibu, termasuk di sini adalah ada hadis Nabi engkang menjelaskan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat dimintai keringanan. Ada seorang yang buta, sahabat Nabi, namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni." Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku menuju masjid. Jadi orang buta kalau perjalanan menuju masjid tidak ada yang nuntun. Laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang menuntunnya menuju masjid. Untuk apa sahabat ini berkata kepada Nabi? Untuk minta keringanan agar boleh sholat di rumah. Awalnya Nabi memberi keringanan, farakhasalahu. Nabi memberi keringanan kepada sahabat ini untuk sholat di rumah. Falamma walla, maka ketika sahabat ini hendak berpaling meninggalkan Nabi, karena tadi tujuannya sudah tercapai, minta keringanan tidak berjamaah, ta'ahu, Nabi memanggilnya. Jadi tadi, wahai Nabi, saya tidak ada yang nuntun untuk pergi ke masjid. Nah, cara jono ya serapopo sholat nang ngomah. Nah, maka kemudian laki-laki yang buta ini mulai meninggalkan Nabi. Nah, cara jono ya dunuk-dunuk begitu kan. Nah, apa namanya? Yes, melaku. Nah, begitu berjalan berpaling dari Nabi, maka Nabi memanggilnya. Beliau mrene. Nah, jadi dipanggil kembali. Faqala, Nabi ngendika, hal tasma'un nida abis sholah. Apakah kamu mendengarkan suara adzan untuk sholat? Kamu dengar adzan tidak? Ternyata sahabat buta ini mengatakan, na'am, saya mendengar adzan. Ternyata sahabat ini masih mendengar adzan. Qala, Nabi ngendika, fa'ajib,
Kalau begitu penuhilah panggilan adzan. Maka orang buta yang tidak ada orang yang menuntunnya ini diperintah oleh Nabi untuk hadir ke masjid sholat berjamaah karena masih mendengar suara adzan. Disinilah para ulama berpandangan bahwa sholat berjamaah itu lebih dekat kepada hukum wajib. Kenapa? Karena orang yang buta tidak ada yang menuntun sekalipun, Rasul perintahkan untuk memenuhi panggilan adzan. Tentu ini bagi laki-laki. Meskipun tadi kula matur ulama berbeda pendapat. Atau kalau tidak wajib maka sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat dianjurkan sunnah muakkadah. Kemudian dalil yang lain adalah walladzi nafsi biyadihi. Nabi pernah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bihatobin. Nabi itu sangat ingin memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Jadi Nabi sangat ingin memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amura bis shalah. Kemudian memerintahkan orang-orang untuk sholat. Kemudian pada saat itu Rasul bersabda, kemudian amara rajulan, memerintahkan kepada orang untuk mengimami. Tsumma ukhalif ila rijalin la yashhaduna shalah. Kemudian beliau akan mencari orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Fa'uharrik, maka aku akan membakar alaihim buyutahum, akan membakar rumah mereka. Ini terjadi apa tidak? Mboten. Nabi tidak pernah membakar rumah orang yang berjamaah, tapi Nabi itu gemes. Nabi itu kemeropok. Kemeropok ya. Nah, napa? Bahasanya apa ini? Jadi Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, saya itu sangat ingin mengumpulkan kayu bakar, lalu orang saya suruh sholat, orang lain ngimami, dan saya cari orang-orang yang hendak hadir jamaah dan akan saya bakar rumah mereka. Tapi Nabi tidak pernah membakar. Ora tahu di obong. Sehingga ini Nabi gemes. Apa? Gemes ya? Kok Dora jamaah ya? Gregeten. Nah, betul, gregeten. Nah, lagi ketemu bahasanya. Tapi Nabi gregeten ketika orang-orang kok tidak hadir berjamaah. Tapi memang itu tidak pernah terjadi. Nabi tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Tetapi Nabi sangat ingin umatnya, khususnya yang laki-laki, menghadiri sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, ini betul-betul bagian dari keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya jadi lain ini. Baterainya apa? Ya. Baik. Perasaan niki kula mboten serak kok dadi serak. Ya, kula mboten pilek lho niki. Baik. Wa qaulu Ibnu Mas'ud. Maaf, wa qaulu Ibnu Mas'ud, dan ini maaf.
Wa qaulu Ibnu Mas'ud, dan pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu alain wa ma yatakhallafu anha. Maksudnya salatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Nah, jadi di sini disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, sungguh kami dulu berpendapat kalau ada orang yang tidak hadir berjamaah, kami curigai sebagai orang yang munafik. Ini pernyataan sinten? Sahabat Ibnu Mas'ud. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang di zaman Nabi itu mereka bersemangat untuk hadir sholat berjamaah.